Ya, akhirnya area kenaikan tertahan atau kembali tertahan tepatnya di 1931 ya. Kemudian dia mengalami penurunan. Bahkan pagi ini kita melihat zona penurunan sampai 1910. Mungkin saja nantinya kita kalau misalkan lihat dari penekanan ini bisa saja berlanjut sampai 1898 atau bahkan di bawah 1898. Tapi yang jelas semua mata masih tertuju pada harapan terkait paket stimulus. Tapi ada kecenderungan mungkin ini adalah paket stimulus yang baru akan dicairkan setelah Pilpres. Karena mau tidak mau, waktunya sudah terlampau berdekatan dengan Pilpres, di mana tanggal 3 November mendatang kita sudah melakukan atau melihat siapa yang akan terpilih sebagai presiden. Tapi kembali saya ingatkan, siapapun presiden yang terpilih, ini adalah tinggal masalah waktu terkait dengan kebijakan paket stimulus. Karena mau tidak mau, siapapun pemimpinnya, paket stimulus ini tetap harus dikucurkan terkait dengan pemulihan dari COVID-19. Apalagi IMF, kemudian Fed juga tetap memberikan saran bahwa kebijakan fiskal harus tetap dilakukan karena untuk mendukung pemulihan yang lebih sehat dan juga lebih stabil, tidak bisa hanya dilakukan oleh kebijakan bank sentral semata. Jadi kemungkinan potensi inilah yang masih tetap akan dituju, tapi juga sentimen-sentimen yang berkembang terkait intrik politik yang ada di dalamnya akan sangat membawa kemungkinan aspek ketidakpastian tersebut menjadi atau mendorong minat kepada safe haven. Tapi untuk hari ini hati-hati karena kemungkinan potensi dolar akan sedikit menguat terlebih dulu, apalagi kalau Anda lihat dari head and shoulder di grafik 4 yang memang sudah selesai sebetulnya. Yang kita tinggal andalkan adalah di grafik daily di mana head and shoulder belum selesai. Nah, tinggal Anda perhatikan dari apa yang sempat kita share dari pagi hari tadi, bahwa di zona H4 sendiri ada dua kemungkinan kembali. Setelah dia nantinya mengalami penurunan, tentunya dia akan dinantikan apakah dia akan terpantau kembali atau memang nantinya akan melanjutkan penurunan. Nah, terkait dengan data ekonomi yang memang relatif sepi, karena kita hanya berurusan dengan existing home sales, juga dengan data lapangan pekerjaan atau klaim pengangguran mingguan. Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi terkait voting yang dilakukan oleh Senat. Mungkin saja sewaktu-waktu berita tersebut akan muncul nanti malam, jadi harap berhati-hati, selalu fokus dengan apa yang terjadi dengan fundamental, karena kemungkinan dari fundamental tersebutlah teknikalnya nanti akan mengalami perubahan. Technical view, 22 Oktober 2020. Irfan untuk Agrodana. Kamis 22 Oktober 2020 jam 11:16 waktu Indonesia bagian Barat, dan akhirnya kita kembali dengan wujud dari DXY yang kemarin sudah terkonfirmasi sangat positif bahwa dia sedang dalam fase penurunan karena sudah terkonfirmasi menembus zona neckline dari head and shoulder. Nah, ingat di sini ini left head, ini right shoulder, lalu kemudian target utamanya sebetulnya sudah kita ukur ya, dan saya dapatkan 91.21, tapi sampai saat ini dia masih tertahan di 92.78. Apakah ini akan terjadi reversal atau tidak, semua tergantung dari fase kenaikannya, seberapa jauh, seberapa besar, mampukah dia menembus zona neckline kembali apa tidak. Kalau tidak, berarti kemungkinan potensinya dia ini hanya sekedar pullback sementara. Kemudian ada 50% target yang kemungkinan arealnya 92.70 atau 920, inilah 9200 ya, jadi kemungkinan potensi ini masih bisa dicapai. Kalau ternyata target utama agak jauh atau relatif sulit untuk dicapai, biasanya 50% akan relatif lebih mudah ya, karena dia lebih dekat dan kemungkinan potensi itu masih akan ada. Jadi kemungkinan hari ini bisa saja dia rebound, let's say mungkin saja candlestick nantinya akan tercipta doji, lalu kemudian nantinya esok hari mungkin saja akan terjadi reversal atau sedikit pantulan sampai zona neckline. Artinya kalau memang ini yang terjadi lalu kemudian terjadi doji, maka esok hari pun strategi yang akan terjadi untuk emas pun akan relatif sama, karena pagi ini dia mengalami penekanan sampai 1910 ya atau 1910, itu dikarenakan penguatan dolar terlebih dahulu. Yang lebih menarik lagi di grafik H4 teman-teman, kalau misalkan Anda lihat cek dari Gold Outlook kemarin, bagian untuk DXY-nya sendiri saya sempat mengatakan ada kecenderungan yang pola yang sama, dan H4 dengan daily itu sudah terkonfirmasi sangat baik ya. Tapi dengan catatan pula karena H4 ini memang relatif pendek targetnya daripada daily, maka dia target utamanya sudah tercapai. Anda bisa lihat di sini ya penurunan yang terjadi. Target utamanya sebetulnya sampai 92.55, tapi kemarin dia sampai 92.47. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah seperti ini, biasakan Anda menggunakan Fibonacci retracement. Ya, Fibonacci retracement ukur dari bagian right shoulder sampai target utama yang kemarin tercapai. Ya, dan ini yang saya dapatkan.
Ada 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%. Nah, di 61,8, 50 dan 38,2% biasanya dia berkutat di sana, lalu kemudian akan mengalami fase tertekan kembali. Ini dengan catatan Fibonacci retracement yang dibuka atau dibentuk dalam fase penurunan. Kemudian ada teritori yang saya tandai ya di grafik tadi pagi. Ini adalah zona historical price. Kalau kita tarik ke kanan, itu ternyata berhimpitan dengan zona 50%. Artinya sangat layak kalau misalkan pun nantinya dia naik, ada kemungkinan potensi dia tertahan di 92,97 sebagai zona 50% Fibonacci retracement yang juga berhimpitan dengan areal historical price. Artinya lagi, fase kenaikan belum akan kita munculkan karena kemungkinan potensinya masih ada dua kemungkinan. Dia tertekan kembali. Waktu tertekannya pun bisa saja dia mencapai target maksimumnya kemarin 92,47. Lalu di sini ada dua kemungkinan. Apakah dia akan terpantul lagi membentuk pola double bottom atau dia melanjutkan penurunan. Nah, yang khususnya kalau misalkan ternyata dia lanjut penurunan, maka nantinya kita akan melihat potensi tersebut sebagai wave kelima dari Elliott Wave. Tapi itu nanti tergantung dari apa yang telah terjadi atau kejadian apa yang setelah nantinya dia mengalami rebound ini. Apakah dia penurunan lalu kemudian rebound lagi atau memang penurunan lalu kemudian lebih dalam lagi. Nah, di grafik H1-nya juga relatif sama, jadi saya tidak akan menguraikan terlalu panjang karena memang keadaannya menunjukkan potensi rebound itu adalah sekedar konsolidasi. Technical view gold 22 Oktober 2020 per jam 11:20 waktu Indonesia bagian barat, high 1925.70 dan low 1910.50, running price 1913.40. Dan akhirnya selamat untuk Anda kemarin karena dia sudah mencapai zona 1931 dan bersyukur kalau misalkan Anda cukup jeli melihat areal kenaikan yang ternyata tidak dengan mudahnya melewati zona 1933. Kemarin kita sudah sebutkan ada beberapa resisten yang harus Anda perhatikan, 1920 lalu kemudian adalah 1930, 1933. Ternyata kemarin terhenti tepat di 1931.20. Nah, kemudian juga dari fase pembicaraan terhadap stimulus nampaknya masih terkatung-katung. Jadi kemungkinan potensi tersebutlah yang lebih menahan untuk laju kenaikan lebih lanjut. Tapi juga penurunan masih mengawang-awang karena kemungkinan potensinya masih tetap ada harapan ataupun mungkin dari faktor-faktor pembicaraan lebih lanjut. Nah, kemudian yang paling penting zona biru. Lagi-lagi zona biru menjadi area support kita 1904, 1908. Kemudian zona trendline-nya berada di 1897 ataupun 1898 ya. Jadi kemungkinan zona support itu yang akan kita lirik untuk kemungkinan potensi averaging atau apapun. Apakah ini kondisinya memang dia sudah berubah tren atau memang dia masih layak untuk Anda lakukan averaging. Nah, kalau tadi kita lihat dari dolarnya dia ada kondisi memang ada potensi untuk rebound. Berarti ada kemungkinan gini. Kalau misalkan di daily-nya kita berandai-andai nantinya ditutup dengan doji candle, artinya dia akan terhadap fase kenaikan untuk konsolidasi, maka hal yang sama di daily candle untuk gold pun sama. Jadi kita akan melihat potensinya doji candle juga. Jadi penurunan, kemudian dia nanti spike, tapi nantinya akhirnya ditutup dengan doji candle. Artinya di hari Jumat otomatis mungkin saja akan terjadi penutupan dengan potensi bearish candle untuk emas tentunya. Tapi nantinya baru kita akan lihat dari kondisi di weekend apakah ada perkembangan yang terjadi apa tidak secara fundamental terkait faktor stimulus tersebut. Nah, kemudian yang harus Anda lihat, candlestick sangat meyakinkan, ini bullish, tapi juga yang cukup mengkhawatirkan masih dalam fase 1930-1933 equal banget di sini. Jadi kemungkinan potensinya masih agak diragukan untuk bisa spike kembali ya. Tapi kalaupun iya, berarti kita akan melihat potensi 1950 ataupun 1955. Nah, jadi kemungkinan potensinya area resisten ataupun area support masih tetap sama. Di grafik keempat kurang lebih wow, ternyata dia kembali di dalam areal ini ya, di dalam areal triangle. Tapi kita lihat ini areal historical price yang kemarin kita gunakan juga ya. Berarti dia kembali ke awal, otomatis sebetulnya ini sudah areal yang cukup bagus ya. Apalagi tadi pagi saya men-share kepada Anda untuk melakukan buy on dip di kisaran 1914 ataupun 1916 ya. Tapi ya memang secara ideal sebetulnya arealnya yang paling ideal di areal ini 1908 ataupun 1912. Nah, apalagi sampai saat ini masih bertahan di zona ini, berarti ada kemungkinan nantinya dia akan kembali rebound. Tapi reboundnya pun saya tidak akan muluk-muluk untuk kali ini. Kayaknya
akan nampak jelas tertahan di area 1919 ataupun 1920. Jadi silakan turunkan TP-nya, kemungkinan ada di area 1919 ataupun 1920. Lalu kemudian target maksimum mungkin masih tetap kita 1926 ataupun bahkan 1931 ya, itu masih menjadi intayan kita, dengan catatan hati-hati karena kemungkinan potensinya belum terlalu galak ya, belum terlalu agresif. Kecuali ada perkembangan terbaru dari paket pembicaraan stimulus tersebut. Oh ya, secara idealnya untuk hari ini angka ideal akan berada di kisaran 1903. Ini adalah zona support dari triangle ya, support kedua triangle-nya di 1902 ataupun 1903. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H1, potensinya tadi saya sudah menandai, kebetulan kalau misalnya kita lihat acuannya dengan historical, harusnya ini sudah merupakan areal untuk melakukan buy on dip ya. Jadi kemungkinan potensinya harusnya sudah mulai terpantau. Apalagi Anda lihat di sini ya, candlestick menunjukkan dia sempat tertekan tapi kemudian dia kembali ditutup di area atasnya. Artinya ada memang ini ada kecenderungan untuk terjadi areal support yang cukup efektif. Tapi juga kalau kita berdasarkan areal historical price, tentunya ini yang kedua akan berada di 1908. Jadi zonanya memang berdekatan. Anda tinggal pilih salah satu mana zona yang akan relatif Anda ambil. Tapi kalau misalkan paling normal 1910, 1913 atau bahkan 1914 itu sudah bisa lakukan buy. Lalu kemudian Anda bisa nantinya pantulan, lagi-lagi saya ingatkan mungkin kita revisi karena yang tadi kita target pertamanya terlampau tinggi 1923. Saya rasa 1919 ataupun 1920 akan menjadi target optimal untuk target pertama. Kemudian target keduanya pun mungkin sedikit revisi pula, itu ada di kisaran 1926 ataupun 1927 ya. Angka buy masih di 1914 ataupun 1916, tapi kalau misalkan ternyata Anda belum eksekusi, silakan lakukan buy on dip di kisaran 1910 ataupun 1912. Target pertamanya yang tadi 1919 dan target kedua adalah 1926. Stop loss silakan gunakan kurang lebih di area 1906.00, dan terakhir yang paling ideal lagi adalah di zona 1896-1898. Jadi tahapannya, area supportnya dan juga area buy on dip-nya akan relatif sama dengan satu pekan terakhir. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.